Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Zulhidayat dengan NIM 103062500135 dari kelas 2503. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis studi kasus yang berjudul Dilema Sang Arsitek Muda berdasarkan perspektif agama Islam. Dari studi kasus tersebut, terdapat beberapa masalah utama. Pertama, Farhan mengalami krisis identitas dan merasa hampa meskipun sudah sukses secara materi. Ini berkaitan dengan aspek akidah, yaitu kurangnya pemahaman tentang tujuan hidup. Yang kedua, Farhan mulai mencari dan memperkuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang menunjukkan proses pembentukan iman. Yang ketiga, Farhan mulai menjalankan ibadah seperti sholat dan berbagi kepada sesama, itu termasuk dalam aspek syariah, khususnya ibadah dan muamalah. Yang keempat, Farhan menghadapi dilema pekerjaan karena diminta merancang bangunan yang secara fungsi diragukan dalam pandangan agama. Ini termasuk masalah halal dan haram dalam profesi. Yang kelima, Farhan berusaha mencari dasar hukum dengan Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama yang berkaitan dengan sumber hukum Islam. Yang keenam, adanya konflik antar staf yang berbeda keyakinan terkait penggunaan ruang ibadah. Ini termasuk aspek akhlak, ukhuwah, dan toleransi. Mari kita bedah satu-satu masalah yang tadi sudah saya sebutkan. Dari masalah yang pertama yaitu krisis identitas. Dalam Islam, manusia diciptakan dengan tujuan yang jelas, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang menjelaskan bahwa manusia tidak diciptakan kecuali untuk beribadah. Jadi, rasa hampa yang dialami Farhan bisa disebabkan karena belum mendekatkan diri kepada Allah secara maksimal. Lalu di masalah kedua, yaitu keyakinan kepada Allah. Farhan mulai menyadari adanya Sang Pencipta yang merupakan inti dari akidah Islam. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 yang memerintahkan manusia untuk menyembah Allah yang telah menciptakan mereka. Lalu di masalah ketiga yaitu ibadah. Farhan mulai menjalankan sholat dan bersedekah yang merupakan bukti keimanan. Dalam hadis disebutkan bahwa Islam dibangun atas 5 perkara. Salah satunya adalah mendirikan sholat. Ini menunjukkan bahwa ibadah adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Masalah keempat, yaitu dilemanya oleh pekerjaan. Dalam Islam, kita dilarang membantu dalam perbuatan yang mengarah pada dosa. Seperti dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang melarang tolong-menolong dalam keburukan. Oleh karena itu, Farhan seharusnya mempertimbangkan untuk menolak proyek tersebut jika memang bertentangan dengan syariat. Masalah kelima yaitu sumber hukum Islam. Langkah Farhan sebenarnya sudah tepat, karena menggunakan Al-Quran, hadis, serta pendapat ulama sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan logika, tapi juga berdasarkan syariat. Lalu masalah terakhir itu, masalah keenam, yaitu toleransi antar umat beragama. Dalam Islam, kita diajarkan untuk saling menghormati. Seperti dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6, yang menyatakan untukmu agamamu, untukku agamaku. Namun, sebagai sesama muslim juga harus tetap menjaga ukhuwah. Sesuai Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 bahwa orang mukmin itu bersaudara. Dari studi kasus ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kehidupan seorang muslim harus memiliki keseimbangan antara akidah, syariah, dan akhlak. Keimanan yang kuat akan memberikan ketenangan batin, syariah menjadi pedoman dalam bertindak, serta akhlak menjadi dasar dalam berinteraksi dengan orang lain.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.